Aku bejo. Nek aku pintar pasti enggak lah. Ya kan itu ada game yang sering aku pakai itu. Wong bodoh kalah sama wong pintar. Wong pintar kalah sama wong licik. Wong licik kalah sama wong bejo. Aku tuh makomnya paling tinggi. Bejo. Masuk soal posisi yang sekarang disandang sebagai apa tadi mandor itu karena Mandor bejo juga. Misalnya sih ya bejo. Bejo. Itu gimana ceritanya, Lin? Lo minta, lo dikasih, lo ditawarin atau? Aku minta itu. Karena anakku udah mulai bertanya kan. Ayah itu kerjanya apa sih? Itu pertanyaan paling mendasar yang harus Aku dijelaskan. kan bingung kan, misalnya kan, ayah kan vlogger, memang aku nge-vlog. Iya, Kan, ayah kan bingung jawabnya gimana vlog. Oke. Ayah itu dikit-dikit Jokowi. Jadi akhirnya begitu masuk 2019 ya aku minta. Pak saya masuk lah Pak. Langsung. Oh, pegel ya Pak, nggak ada SK ya kan. Oleh Newstron, apa kabar, Lin? Baik, begini. Lama nggak ketemu ya? Iya, kamu kemana aja? Aku kan di sini aja. Enggak lah, lo berkelana kemana-mana dan terakhir gue lihat kayaknya Instagramnya ke Bali. Itu ada apa di Bali? Di Bali, pulang ke Bali. Akhirnya pulang ke Bali. Makanya tagline-nya adalah ayo Bali wae. Mengajak orang untuk menghidupkan Bali. Apa panggilan khusus untuk melakukan itu atau karena Panggilan jiwa kayaknya paling pas. Karena aku tuh kan percaya nggak percaya ya. Kalau orang-orang Jakarta, orang-orang kaya itu ke Bali, SD, SMP, SMA udah ke Bali. Aku kan ke Bali tuh tahun 2000 loh. Itu karena penugasan kantor loh. Penugasan liputan. kere banget berarti? Kere banget dan bukan dari keluarga yang sanggup membiayai untuk ngetrip ke Bali kan. Jadi kalau kemudian 19 tahun kemudian aku memutuskan untuk kembali ke Bali itu benar-benar suatu berkah itu. Akhirnya bisa di Bali itu. Wah, ketenangan yang nggak bisa didapatkan di Jakarta itu. Panggilan jiwanya itu datang karena apa? Atau momen apa yang membuat lo ke Bali nih kayaknya? Jadi pertama karena aku itu kan ketua tim pemburu senja. Ini kayaknya anak-anak senja nih, ketua tim pemburu senja. Menikmati senja dari berbagai wilayah Indonesia. pantai kan. Kebetulan kan aktivitasku adalah ngevlog kan. Dan ngevlog Nusantara dari Halmahera, Flores, Bali harus bolak-balik ya kan. Lombok. Di situ merasakan bahwa senja itu selalu berbeda. Dan Bali itu nyaman karena kan senjanya asik, lautnya asik, dan sebagai pecinta surfing sama pecinta diving itu tersedia itu di Bali. Jadi Bali itu apa sih nggak ada kan? Gunung ada, air terjun ada, lautnya ada gitu. Makan sak dunia ada kan di Bali. Jadi makanannya variatif banget. Mau wisata kuliner ala Eropa ada, Ethiopia, Meksiko ya ada gitu. Jadi sebagai surga makanan sangat menarik. Tapi yang lebih hebat dari itu manusia dan nilai-nilai spiritualitasnya itu yang nggak lo temukan di tempat nggak ditemukan di tempat lain. Itulah yang jadi kayak ekosistem dan environment yang membuat dunia wisata di Bali menjadi menemukan rumah sesungguhnya. Nah itu, saya kan terus-menerus mencari tahu tuh. Misalnya, mungkin netizen juga bisa banyak membantu. Kapan istilah Pulau Dewata, kapan Island of God itu dipakai? Jadi dalam rangka itu cari-cari terus tuh. Ketemu? Literaturnya belum ketemu juga, belum tuntas karena saya sudah mengoleksi buku-buku Walter Spies, sudah mencari juga di era-era Bonnet, Manfong, Lemayer, supaya menemukan itu sesungguhnya kapan istilah itu dipakai. Muncul ya. Dan referensinya apa kok orang mengaitkan Bali sebagai Island of God itu? Iya, Tuhannya itu bekerja lewat cara apa ya? Nah, itu kan sesuatu ya pertanyaan wong edan itu. Nah terus kemudian akhirnya bisa sekolah kan? Ambil doktoral di Bali. Ambil di Insiden Pasar. Itu juga sesuatu yang di luar rencana karena pada awalnya kan
begitu mau lulus di Pascasarjana IKJ, kan saya datang ke Bali selain pulang juga minta Rektor ISI Denpasar sebagai promotor Oke. untuk rencana ngambil ISI Solo. Aku bayangin, waduh, akhirnya aku setelah hampir 30 tahun meninggalkan Solo, akhirnya pulang lagi ke Solo. 98 sampai 2020 kan? Ya. 28 tahun lah, 23-25 tahun ya kan. Akhirnya balik ke Solo, kuliah lagi di kampus sebelahnya kan. UNS sama ISI kan pepetan kan. Ternyata kata rektor ISI, kamu disertasinya memang tentang apa? Saya mau ngambil disertasi tentang manusia Gilimanuk, ya kan. Rekonstruksi estetika atau diorama manusia Gilimanuk. Udah, nggak usah ke Solo, di sini saja gitu. Langsung salaman itu. Nggak Yang jadi sama lah. pas abis Iya, itu. sama Pak Prof. Kun Atnyano, rektor ISI. Jadi nggak jadi ke Solo, ya jadinya masuk ke Udayana. udah ISI Denpasar. Denpasar ya. Isi Jadi Denpasar. lucu itu, akhirnya kuliahnya malah di Denpasar. Kuliah itu muncul setelah atau sebelum panggilan jiwa yang tadi Ulin sebut? Nah, panggilan jiwa karena aku ini wongnya beruntung, bejo. Bejo. Ya kan memutuskan pindah di Bali, ya kan belum tahu mau ngapain juga dan pekerjaan masih di Jakarta kan, jadi dianggap Bali itu second hometown gitu kan. Ternyata dari Bali kemudian dari pindah ke Bali dapat pekerjaan di Bali, ya kan. Terus kuliah di Bali. Jadi secara beruntun itu rezeki-rezeki yang nempel gitu. Nah itu kalau bukan keputusan Bali, aku rasa aku juga nggak bisa tuh bekerja di Bali kan. Nah sekarang kan bisa mengatasnamakan aku bekerja di Bali. Begitu pindah ke Bali, mau pindah KTP kan, makanya pindah KTP Bali oke nih, karena KTP lama kan ada logo Bali yang sangat unik ya kan. Terus tersadar kan nggak ada, sekarang kan KTP nasional. Iya, nggak ada lagi logo. Nggak ada logo Balinya gitu. Jadi harus ngopo ya kan, nggak usah pindah KTP. Nggak usah pakai pindah KTP dulu kan. Sementara ya udah menyelami Bali secara totalitas. Jadi kuliah sudah di Bali, bekerja di Bali, ya kan, dan di sana menemukan sesuatu yang sangat dibutuhkan Bali. Jadi komitmenku pada Bali adalah berdharma untuk Bali, membantu Bali, menemani Bali. Dengan kemampuanku dan jaringan yang kupunya itu optimis lah pasti bisa gitu. Itu ada korelasinya dengan pengangkatan Ulin sebagai komisaris nggak? Nah itu kan komisaris belakangan kok. Ya. Oh justru belakangan? Belakangan. Jadi setelah memutuskan pindah Oke. ke Bali, baru kemudian dapat posisi sebagai mandor kan. Mandor di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Kok mandor istilahnya? Lana komisaris kan pariwisata. harusnya prejengannya itu ya yang Wangun itu kan. Nah, ini kan sajane wong ora ngerti itu. Jadi kalau jalan-jalan di Nusa Dua gitu atau di Mandalika, kalau lagi pakai celana pendek, pakai kaos kan orang nggak tahu. Aku ini sopo kan. Ya kan nggak disapa juga. Tapi begitu naik mobil kantor, itu kan langsung berubah. Jadi orang Indonesia itu memang mentalitasnya itu masih memandang orang berdasarkan fisik. Oke. Tampilan. Nek gondrong itu mesti perempuan. Nek gondrong kalau dia laki-laki mesti preman. Aku kan enggak. Pertama aku ya pasti bukan perempuan ya kan. Yakin? Kan pernah diisukan mirip dengan siapa? Amalia. Waktu kampanye Ahok. Ya kan aku kan bukan preman, mengakui lucu ya kan. Nah, akhirnya stereotip itu masih ada gitu. Termasuk dalam segi dandanan kan. Kalau ke mall, hotel itu pakai jas jelas lebih dihargai. Dapat pelayanan yang prima. Pelayanan yang memadai ya kan. Celana pendek, gondrong, kaosan. Wah, wis pasti gembel. Tapi ada positifnya nggak dengan penampilan kayak gitu, terus Ulin punya tanggung jawab, tadi menyebut sebagai mandor gitu. Kan pasti melihat sesuatu lebih real kan? Iya. Dan enaknya karena kemudian bisa lincah masuk kemana-mana tanpa ada barrier stereotip menurut khalayak umum kan. Jadi kita bisa ngobrol sama orang tanpa batas, orang nggak mengenali. Jadi kita kan tetap lincah, ya kan? Apalagi di Bali gitu kan. Jadi kalau berposisi sebagai orang yang parlente terus menerus kan pasti nggak lincah. Pasti nggak lincah gitu. Jadi ada untungnya juga orang nggak mengenali itu. Di Jakarta aja kan kalau misalnya demo itu, misalnya demo apa? Bawaslu. Aku kan datang di situ. Wes belakang kayak aktivis aja itu. Dipikir bagian dari bagian dari
para perusuh kan. Padahal. Kan nggak ketok. Padahal kita ini garis keras. Jadi posisi tidak dikenali atau dianggap remeh itu justru membuat Semangat. ya, membuat Aku melejit penemu. tuh. Seneng aku dianggap orang itu. Diremehkan gitu. Jadi dalam beberapa kasus sampai hari ini tuh pengalaman diremehkan itu selalu berpihak padaku. Oke. Karena endingnya adalah mereka akhirnya berteman, bersahabat, dan respect. Kalau ini mindset yang memang harus diubah ya. Bagaimana respect pada orang itu tidak ditentukan oleh penampilan, oleh fisik gitu. Tapi orang kan nggak tahu siapa kamu, apa benar fisik apa enggak. Nah, tapi kita bisa belajar dari NO ya. NO, nek ketemu wong gendeng, itu dia selalu menganggap itu jangan-jangan dia wali. Itu dia mengantisipasi supaya nggak kecewa, Mengantisipasi, ya kan. Oke. Cara orang-orang NU untuk belajar respect Supaya nggak pada keliru. orang gila, ya kan? Supaya nggak keliru. Jangan wali nih. Jangan-jangan wali beneran, ya kan? Nah kalau di Bali kan juga gitu juga itu. Apa namanya? Sekarang banyak berubah lah. Misalnya stereotype dulu kalau boleh pasti pegang uang, ya kan? Sehingga dulu masih ada watak rasisme. Sekarang enggak. Untuk boleh dapat privilege, fasilitas, servis. Sekarang enggak. Apalagi pandemi. Karena bulenya emang ternyata nggak Kene, produk kene ini. Dan ternyata orang Indonesia itu kan royal, iya betul. ya kan? Royal dengan Misalnya kalau boleh nongkrong di kafe gitu, modal minum segelas apa sebotol, ya kan? Hanya orang Indonesia kan atas nama gengsi, dia banyak. Banyak gitu. Jadi pengalaman empiris orang-orang Bali akhirnya mengubah mindset mereka juga terhadap lokal dan Wisman ya. Dan sekarang itu yang jadi penopang Bali akhirnya kan wisatawan lokal kan. Itulah yang apa namanya jadi malaikat menyelamatkan sebagian hidup gitu. Dan sekarang kan kawan-kawan sedang berjuang supaya ada bubble ekonomi ya, tourism. Bubble perjalanan yang langsung dari negara asal langsung menuju Bali gitu tanpa melalui transit dan karantina di Jakarta. Moga-moga itu direalisasikan gitu supaya kasihan Bali. Karena sangat apa namanya? terpukul gara-gara pandemi ini. Pagebluk atau Gering Agung kalau di Bali itu sudah memukul mungkin 74 atau 80% kali orang Bali gitu. Di atas dasar itu juga saya seneng itu di Bali itu apa namanya berbagi sama mereka itu, termasuk berbagi sama hiburanku, memberi makan monyet. Loh, apa kok hiburan? Kenapa? Bukan karena monyet kemarin viral ya, enggak ya. Tapi memberi makan monyet itu, aduh, terutama kan karena saya tinggal di daerah sekitar Uluwatu ya kan. Jadi spot-spot yang monyetnya banyak itu kita bisa melihat tuh bagaimana rakus, bagaimana mereka nerimo, bagaimana yang kecil itu dikalahkan terus-menerus, bagaimana geng monyet kan ada ya, klannya itu melindungi, tapi dia masa bodoh sama monyet lain dan mereka berantem untuk memberikan makanan itu. Terus solidarity-nya itu ya solidarity kelompok yang per klan gitu. Terus monyet misalnya juga mengajarkan apa namanya pada kita itu hampir mirip kerakusan itu. Ini masih makan itu. Begitu dikasih itu ngambil tuh. Sampai dia akhirnya jatuh gitu. Jadi memang kayak apa namanya? Tipologi manusia. Gangsang. Belajar kemanusiaan dari monyet lah istilahnya. Itu. Gitu. Nah, monyet itu dia memakamkan yang ketabrak apa yang mati di tempat yang sangat layak loh. Monyet. Iya, lu menemukan itu? Aku belum pernah menemukan, tapi aku tidak pernah menemukan ada monyet ketabrak di tengah jalan dan dibiarkan mati. Monyet ditabrak orang atau sakit atau apa selalu dikuburkan oleh kelompoknya dalam situasi yang gelap, dinding aja. Terus di situasi yang tenang dan ditempatkan di gua-gua. Jadi solidaritas monyet di situ jauh lebih baik ketimbang manusia. Manusia kan tabrak lari. Iya, banyak kasus. Banyak kasus. Terakhir yang malah dibuang ke kali. Buang ke kali ya kan. Tentara apa polisi? Tentara kalau nggak salah. Tentara, dua. Terus apa namanya? Jadi modus untuk perampokan, pura-pura ditabrak lari, kemudian malah dia yang ngembat, ya kan? Karena kan nggak ada yang gitu. Makanya orang Bali sama monyet itu ya temen gitu. Mereka sangat respect
Monyet aja sangat punya peri kemonyetan kok. Nah, manusia ini nggak punya peri kemanusiaan gitu. Tapi proses lo menemukan hal-hal yang nggak terduga di Bali ini ada roots atau dasar kulturalnya nggak di masa lalu lo? Sebenarnya aku tuh kan orang yang selalu bertanya dan dalam hidup selalu punya big question. Oke. Ya misalnya di Bali, aku cari tahu kayak orang gila, sejak kapan itu apa namanya Island of God God gitu, itu misalnya. keluar. Kalau kaitannya menemukan roots gitu, misalnya selalu aku tanya leluhurku itu siapa? Karena almarhum bapakku, ibuku yang mencerita sampai di level buyut. Buyut, Mbah 3 buyut. generasi ya? 3 generasi di atasku kan. Karena aku nggak tahu tuh, misalnya 8, 9 siapa gitu. Dan nggak ada sejarah tertutur kan, nggak ada catatannya, nggak ada juga. Beda kalau orang Bali kan memang dicatat gitu sampai 16, 20. Oke. Tingkat juga masih ada. Jadi aku cari terus itu. Sampai akhirnya keluarga memberikan, keluarga saya di Kudus. Apa namanya? Lahir tinggalnya- kecil di Kudus ya? Lahir di Gresik, Gresik. tapi dari bapak ibu yang asli Kudus. Oke. Nah itu dapat catatan tentang silsilah, tapi hanya di level 3 itu. Terus dari situ kemudian ditulis itu, konon Mbah Buyutnya itu dimakamkan di 2 tempat. Jadi aku datang ke makam itu ya tanpa tahu itu bener makam apa enggak. Jadi yang penting berdoa aja kan. Tapi terus aku cari tahu itu kan, ya akhirnya kan terus memobilisasi, tanya ke orang-orang pinter. Dan terus ini kemarin lagi nanya mau tes DNA. Kan betul tes DNA sekarang lagi Iya, kan? bisa dicek untuk Ya dicek sampai 7 turunannya tingkat berapa kan? ya? Ya kan? Jadi pasti Taiwan itu pasti kita, ya kan. Nah cocok sama disertasiku tentang manusia Gilimanuk, manusia pertama, manusia masa akhir prasejarah dan awal sejarah di Bali gitu. Yang kemudian kurunut ke belakang itu, mulai sampai Homo erectus, sampai Homo sapien, lalu munculnya Austronesia, Melanesia, Mongoloid. Nah itu ketemu itu. Jadi aku kira kok nggak ada yang kebetulan gitu, semua kayaknya sudah digariskan oleh Gusti Allah gitu. Sang Yang Widi sudah mengatur itu semua, jalannya itu gampang aja. Ada aja itu. Nemu-nemu mencari. Ada unsur bejo-bejo yang tadi. Aku bejo. Nih aku pintar pasti enggak lah. Ya kan itu ada game yang sering kupakai itu. Wong bodoh kalah sama wong pintar. Wong pintar kalah sama wong licik. Wong licik kalah sama wong bejo. Aku tuh makomnya paling tinggi. Bejo. Aku pintar ya enggak, nek aku bodoh pasti enggak lah ya. Iya, enggak lah. Tapi nek licik pasti enggak lah. Iya, oke. Jadi aku bejo aja itu. Termasuk soal posisi yang sekarang disandang sebagai apa tadi mandor itu karena Mandor bejo atau juga. komisaris itu ya bejo. Bejo. Itu gimana ceritanya, Lin? Lo minta, lo dikasih, lo ditawarin atau? Aku minta itu. Karena anakku udah mulai bertanya kan. Anakku kelas 5 SD itu tanya, "Ayah itu kerjanya apa sih?" Itu pertanyaan paling mendasar yang harus Aku dijelaskan. kan bingung kan, misalnya kan, gimana tuh? Ayah kan vlogger, memang aku nge-vlog. iya, Kan iya. di YouTube ada channel jalan-jalan ceria, memang isinya memang Jalan-jalan jalan-jalan piknik gitu. Pokoknya prinsipnya kehidupan, kuliah, pekerjaan tidak boleh mengganggu piknik. Ya kan? Nah itu tanya kan, ayah kan bingung jawabnya gimana vlog. Ayah itu dikit-dikit Jokowi. Nah, kan umur 5 tahun kan, 5 SD kan 10 tahun, 11 tahun 10 ya. tahun kan tidak seperti kita ngobrol sama orang kuliah kan. Iya. Jadi akhirnya begitu masuk 2019 ya aku minta. Pak saya masuk lah Pak. Langsung. Pegel ya Pak, nggak ada SK ya kan. Paling nggak kalau sekarang kan orang kemudian mempunyai atribusi kan. Atribusi ya. Sekarang atribusi yang paling membanggakan sih buat aku mahasiswa isi Denpasar. Karena mahasiswa kita dapat diskon Apple Music, yang beli buku, Spotify, Itu menyenangkan banget itu. YouTube, premium. Itu pakai kartu mahasiswa. Walaupun diskonnya cuma ya 50.000 berapa. Gramedia. Pakai kartu mahasiswa. Mohon maaf ya teman-teman KPG. Tapi kan mahasiswa. persoalan pertanyaan anak selesai dong. Selesai, akhirnya terjawab. Lo cerita ke anak lo apa? Kerjaan lo apa? Vlogger kan awalnya, tapi begitu dapat posisi sebagai mandor di ITDC, aku ceritain. Ya, Rai, namanya kan Raya. Rai, sekarang di ITDC. Tahu?
Itu doang. Nggak ada Ekspresi yang bangga atau apa. Anak saiki memang gitu ya kali ya. Beda lah zaman dulu kan, wih. Gitu. Ayah gitu ya. Jadi kalau di luar misalnya, wah Mas Ulin tuh hebat ya di TDC. Hebat apa? Emang itu. Di rumah nggak dianggap. Di rumah ya nggak dianggap, biasa aja. Tapi ketika lo minta ke Pak D itu, berapa lama rentang kemudian terwujud? Lama tuh. 2019 ini lo tahun berapa ya? 2020 Kan ya? 2019 kan masuk 2019. Ya. Aku kan 5 tahun kan nggak ada dalam Ya, posisi ya. apapun. Dari 2014 sampai 2019 kan ya wes gembel aja itu, orang juga nggak kenal dan nggak tahu. Bahkan di lingkaran juga nggak ada yang tahu kenalin. juga. Apa sebetulnya tugas dan tanggung jawabku nggak ada. Ya memang nggak ada. Aku ya gini-gini aja. Tugas itu nemenin orang untuk ketawa. Karena aku tugasnya adalah stand up comedy. Jadi aku sekalian nongkrong di banyak tempat tuh untuk Membuat kulaan. orang tertawa. Oh, kulaan bahan. Bahasa Jawa nih. Joke. Oh, iya. Bahasa Indonesia. Belanja. Oke. Untuk belanja jok-jok. Yang itu kemudian aku pakai untuk jok-jok di depan orang-orang penting gitu kan. Oke, supaya mereka tertawa. Soal mereka ketawa, Kendor karena lah, kan kerja atau- capek. Nah sekarang 2019 pekerjaan utama tetap ngejok ya kan, tetap stand up comedy tapi belum pernah muncul di Suci. Oke. Nanti bilang Rossi ini. Belum pernah muncul di stand up comedy di TV-TV lain. Karena aku sebetulnya bisa ya, dan yakin aku bisa lucu. Tapi kan masalahnya kalau nggak lucu, dikepung iwang. Jadi khawatir. Jadi kerjaannya melucu dulu. Nah sekarang atribusinya ya mahasiswa dong. Yes. Sedap ya kan. Bahasa isi dan pasar. Teh anak nanya, loh kok ayah umur segini mahasiswa? Dia Iya, dia ngelajain aku juga kan dia. Kemarin belajar bareng tentang matematika gitu. Matematika sekarang emang gendeng, wangel banget. Iya. Nah itu dia Mengalami hal yang sama kayak aku. dia ngelajain aku kan, itu kuliah terus. Nah ya kuliah kan supaya nggak mau kalah sama kamu Ray. Soalnya kan anak sekarang pinter-pinter kan, Iya. canggih-canggih itu. Nah aku kan merasa kuliahku di pertanian UNS kan setengah gagal. Karena Lawang hari pertama kuliah itu pagi perkumpulan mahasiswa, sore itu diajak bikin struktur pemberontakan Soeharto. Udah habis itu 14 semester itu wis kuliah tuh titip absen, kadang masuk, kadang enggak. karena banyak aktivisme yang Iya, sebagai aktivis kan di Solo. Jadi akhirnya aku menemukan rumus kuliah itu memang pertama aku nggak ngejar gelar, nggak ngejar posisi, nggak ngejar beasiswa juga. Kemarin sempat sih mau pengen dapat beasiswa tapi ternyata telat ya kan. Jadi kuliah buat aku itu adalah supaya hidup antusias. Oke. Hidup antusias, banyak teman, banyak jaringan, bisa collab, dan syukur-syukur bisa cari cuan bareng Penting. dengan karya seni itu. Nah sekarang teman-teman gue foldernya jadi tambah kan. Oke. Kalau dulu folder aktivis ya kan, folder wartawan ya sekarang ada folder Akademisi pekerja seni, dan seniman. seniman, pekerja seni, akademisi itu. Jadi IKJ, isi dan pasar itu kenal banyak profesor kan akhirnya belajar tentang ketekunan itu. Dari profesor-profesor tua yang rendah hati, karyanya mendunia, diakui, tapi dia tetap Humble banget. humble banget. Nah itu yang belajar hidup kan sebetulnya. Karena di kuliah ini apa? Kuliah ini cuma dengerin dosen pidato sama ngerjain tugas. Kalau S3 kan tugasnya banyak banget. Iya. Nah itu ya udahlah, apa namanya? Pembangunan jaringan. Bangun jaringan membuat itu. Komunitas baru, folder baru tadi. Folder itu, suweneng itu kalau di Bali aku. Folder seniman, folder spiritual, folder para apa namanya? Akademisi. Akademisi, keluarga Brahmin, keluarga desa adat, dan itu sesuai dengan karakterku banget gitu. Menemukan antusiasme dan kegembiraan. iya, itu. Jadi kalau nanti kamu habis ini kuliah lagi nggak? Ya nggak tahu, penting kan selesaikan dulu yang ini. 4 tahun kan ini? Atau ada 3 target? tahun. Oh, Tapi 3 aku tahun. lagi ngejar supaya Lebih cepat. lebih cepat supaya 2,5 tahun gitu. Oh yang ngejar gimana di masa Pak Jokowi aku masih lulus. Emang ada target apa? Enggak kan kalau apa namanya habis 2024 kan belum tentu kita tetap di pusaran politik lagi kan. Jadi pusarannya kan pusaran Menyelesaikan seni, dulu. ya kan menyelesaikan terus nanti ikut bapak kan. Bapak pulang ke Solo ya. Siapa tahu bapak bisa kita kompor-kompori kan. Pak bikin padepokan seni, ya kan? Bikin galeri seni. Nah, nanti saya sebagai Kuratornya. kuratornya atau mandornya
manajernya kan bisa. Iya, iya. Nah itu pekerjaan yang paling menyenangkan kan. Kalau sekarang tetap di politik kan cekot-cekot terus stres hari ini. Apalagi politik kita kan. Lin, waktu lo minta ke Jokowi soal jabatan atau komisaris atau lo nyebutnya mandor itu, lo ditawari beberapa atau ya udah itu lo terima? Ya karena aku tuh gini loh, aku jiwa aktivisnya kan masih kental. Jadi aku ini nggak bisa menjadi seperti kelenturan politisi, kelenturan pebisnis, kelenturan makelar atau marketing, kan aku nggak bisa. Jadi aku tahunya itu ya sebagai tukang ngasah pedang, kan perang. Jadi ya udah minta sebagai atribusi baru, ya kan. Dan kemudian apa posisinya monggo aja lah dicarikan. Ya kalau bisa yang bagus dan enak gitu. Dan sesuai dengan karakterku ya kan. Lah kok yang dilalah gitu. Pas. Memang aku Membayangkan itu. Membayangkan ya piknik gitu kan, keliling-keliling. Ya prinsipnya itulah. Bekerja, kuliah tidak boleh mengganggu piknik. Ya kok dapat unit usaha yang berkaitan dengan pariwisata gitu. Pulung ini, beruntung banget. Bejo yang tadi lo sebut makom paling tinggi setelah pinter. Bodoh, pinter, licik, bejo. Bejo, oke. Kalau dari posisi yang sekarang, tugas-tugas komisaris atau mandor itu apa sih sebenarnya? Ya mengawasi perusahaan, karena aku sebagai komite audit, jadi bersama anggota komite melototin angka, melototin laporan keuangan, kemudian menemukan kalau ada info-info tentang fraud perusahaan, praktek-praktek yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan good corporate governance gitu. Terus mitigasi risiko project maupun investasi gitu. Nah kebetulan kita punya tim yang cukup solid, jadi mereka ahlinya gitu, ekonom-ekonom yang memang kerjaannya melototin angka, melototin neraca gitu. Jadi sangat membantu. Nah pada keputusan-keputusan yang strategis gitu, mandor itu turun tangan gitu. Jadi selain sebagai ketua komite juga aku sebagai ketua komite nominasi dan remunerasi. Jadi yang mengusulkan kenaikan gaji atau pindahan promosi untuk naik di level berikutnya, manajer atau GM atau direksi gitu. Jadi level mulai dari manajemen jadi direksi itu yang dikonsultasikan sama komisaris. Kecakapan untuk melakukan itu lo dapat dari mana? Atau sambil itu belajar atau intuitif aja? Akhirnya kamu besok diangkat, kamu pasti bisa. Kok bisa yakin? Karena kan kita ini mantan wartawan. Aku kan mantan wartawan, jadi kemampuan adaptasinya gampang. Cepat. Dan kebetulan juga basisnya kan aku kuliah di pertanian kan jurusan sosial ekonomi. Kemudian kuliah di seni. Kuliah di seni itu kan gampang bergaul dan cepat tanggap kan. Dan hari ini itu kalau mau belajar gitu cepat dengan era digital kan lebih gampang gitu. Asal kita mau mendengarkan, ini pekerjaan yang paling susah kan mendengarkan orang. Makanya kemarin-kemarin ada banyak orang berantem kan, kabeh pengen ngomong. Gantian rek ngomong rek. Iya benar sih, itu soal yang agak rumit untuk memberikan kesempatan orang bicara dan kita dengerin kan. Itu wartawan punya kecakapan itu sebenarnya. Karena kan dia terlatih untuk wawancara, mendengarkan orang, lalu mengambil kesimpulan. Iya. Atas apa yang diomongin gitu. Nah dulu waktu aku masih di Kontan gitu, 7 tahun berkarya di Kontan, aku selalu meluangkan dalam beberapa bulan itu untuk ngecas baterai. Dengan cara mengikuti seminar kan gratis. Dengerin, nggak lapo-lapo, nggak nulis itu. Kalau nulis catatan gitu. Kan akhirnya kita dapat ilmu manajemen, akuntansi, manajemen risiko, perbankan, wirausaha. Itu kan karena wawancara mendengarkan. Kan namanya wartawan nggak ada tuh wartawan ngomong banyak. Nggak ada. Wartawan itu ngomong sedikit, lebih banyak mendengarkan. Nah itu menyerap karena habis wawancara sebagai reporter kan kita transkrip. Persis. Habis transkrip dikirim ke penulis, ditulis, kita baca lagi tulisannya jadinya kayak apa. Nanti itu muncullah tulisan yang ada byline kita dan bangga seakan-akan kita berkontribusi untuk nulis semua, padahal tidak. Kita hanya berkontribusi pada kutipan, ya kan. Nah, kemudian kita naik pangkat jadi penulis, ya kan, ngeracik banyak tulisan. Akhirnya kecakapan, terutama logik kan,
Logik itu Terlatih ketika terlatih jadi di situ. wartawan. Nah kebetulan Pak, sebagai mahasiswa pertanian kan praktikum seminggu kan 4 kali 5 kali dan semua pakai laporan. Oke. Zaman dulu belum ada komputer, aku generasi akhir Harus era catat. mesin ketik Oke. dan itu harus diketik. Jadi kalaupun kamu nyontoh nih, kamu tetap Effortnya ngetik. banyak. Effortnya banyak. Nah sekarang kan copy paste. Iya. Nah sekarang mahasiswa sekarang nggak bisa itu seenak-enaknya apa namanya jiplak karena tools untuk Melihat melihat apakah itu ada jiplak atau enggak plagiasi. banyak banget dan disitulah tradisi literasi menjadi rendah. Makanya kalau beruntung di generasi lama itu generasi milenial itu pernah mengalami buku itu memang banyak tempat untuk belajar literasi. Buku itu ya. Buku. Nah sekarang buku jadi digital, ya kan? Aku sekarang keranjingan gini, apa namanya? Karena kesempatan itu terbatas, yang penting beli dulu, beli buku dulu. Kita baca nggak akhirnya? Baca belakangan, tapi yo ntar berapa bulan berapa tahun beli buku cetaknya, kalau beli PDF-nya atau ini digitalnya yang penting beli buku udah bayar dulu, jadi ada di arsip kita gitu. Nah suatu saat itu perlu banget. Termasuk berburu yang sekarang sedang kerjakan ini kan mau bikin pameran tunggal untuk menampilkan koleksi pers lawas. Pers lawas. Jadi aku mau bikin ini apa? Candrakala Media. Masa dari 1800 sampai 1959. Oke. Sebelum digital masif ya. Ya, jadi tonggaknya adalah mulai dari Medan Priayi Tirto Adisuryo sampai Reformasi. Nah, sekarang koleksiku sudah lumayan banyak gitu. Harusnya kemarin sebelum pandemi mau bikin pameran tunggal karena mau kita bikin 3D, mau bikin pameran gitu. Tapi terus pandemi jadi berhenti semua. Nah, jajan dokumen lama itu mahal. Itu artinya kita yang hidup hari ini itu koleksilah, kumpulkanlah itu artefak-artefak sejarah, mau buku kayak, mau patung kayak, mau selebaran kayak, karena itu nanti akan bernilai pada masanya. pada masa yang akan datang, 20, 30, 40, 50 tahun kemudian. Di sini juga ada tuh koleksi-koleksi Bali, di rumah ada koleksi lama 1800-an, kertas. Warnanya masih bagus, masih bisa kita baca gitu. Yang bahasa Belanda kan dengan teknologi sekarang kita bisa ngecek pakai Google Translate, scanning ya kan. Dan kita bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang itu apa namanya, koran, buku jadi gorengan gitu, bungkus gorengan itu agak sedih juga, cuma kita kan nggak selamanya juga, ya kan, menjadikan rumah kita sebagai gudang. Jadi memang harus ada orang yang mau mewakafkan hidupnya, mengoleksi begitu-begitu. Dan Ulin dalam posisi untuk mau mewakafkan hidup itu? Ya aku dengan kemampuanku pelan-pelan kumpul-kumpulin lah itu. Koran-koran ini yang belum ketemu di Medan Priayi, karena belum dapat yang aslinya. Tapi yang koran-koran yang seluruh Indonesia udah dapat semua. Tinggal satu nih Medan Priayi, susah. Ulin tadi kan nyebut koleksi paling aman untuk hidupmu sekarang adalah koleksi perempuan Bali. Tapi dalam bentuk patung. Ini banyak banget. Jadi aku obses, Oke. Aku tuh merasa tersinggung sebagai orang Indonesia. Karena yang punya koleksi ginian ini, yang banyak itu orang Belanda, orang Prancis. Mereka dulu kan hidup di Bali, tahun 30-an kan. Mengambil. Iya, dibawalah ke sana zaman masih murah. Dan sekarang kan dijual mahal-mahal kan. Jadi bersama sahabat saya di Bali, Beli Sugilanus itu, kerjaannya itu cari-cari terus supaya jumlah koleksi kita tuh jauh lebih banyak ketimbang orang-orang asing itu. Karena koleksi patung-patung Bali nanti silakan di shoot kalau mau, itu mahakarya gitu. Yang hari ini tuh pematung-pematung Bali aja mulai jarang bikin gitu. Yang punya kecakapan, yang punya kecakapan membuat patung Bali yang perempuan-perempuan dengan struktur tubuh, morfologi tubuh, dan anatomi tubuh yang sangat menggemaskan itu. Itu kan lama-lama hilang loh. Nah itu kan seni literasi bertutur gitu. Dan obsesi lo sedang dalam proses untuk dipenuhi untuk mengumpulkan itu. Kalau itu udah banyak, aku mau bikin pameran. Pokoknya kerjaanku tuh cerita mau bikin pameran, jadi pameran ini. Ini aku di rumah kan udah kayak orang gila kan. Aku udah menemani karena sejak pandemi kan aku ngumpulin puntung rokok kan. Jadi puntung rokok itu tak kumpulin sekarang udah ada beberapa 4 toples apa 4. Banyak banget. Mau tak bikin pameran.
ya kan, seni instalasi Puntung rokok. supaya ngajarkan orang-orang yang brengsek yang buang puntung rokok Ingat. di pinggir jalan, naik mobil, wur gitu, ya kan, naik motor, wur, terus kelilipan di belakangnya, kan sakitnya setengah mati itu. Iya, iya. Yang bikin kebakaran hutan. Jadi kamu bikin campaign, jangan buang puntung rokok sembarangan. Kenapa kampanye nggak ngerokok? Kan nggak ada puntung Kita rokok. kan beyond. Jadi pasti di kepala aku kan ini kampanye beyond, industri rokok pasti seneng. Jadi kalau ini sekaligus ini kampanye, ini adalah ideku. Kalau nanti ada yang mencuri, ada yang memakai ide ini, dia mencuri ideku. Kalau kamu bikin instalasi keliling kota gitu, berbagai kota-kota besar, karena efeknya dahsyat loh. Buang rokok, kebakaran di mana-mana. Iya, iya. Banyak karena itu juga. Perkampungan, kebakaran di rumah-rumah penduduk gitu. Itu karena rokok. Jadi kampanye ini beyond dan bejonya dua. Lo disukai industri rokok, Iya, sama disukai sama aktivis lingkungan sekaligus kan kalau ada dampak-dampaknya. Tapi aku sempat berhenti ngerokok beberapa bulan sih, karena waktu itu dinyatakan sakit kan, jadi berhenti ngerokok. Nah sekarang kembali menikmati rokok, tapi kalau lagi nggak enak ya berhenti aja. Nah, berhenti. Apa yang membuat itu nggak enak? Ngerokok. Pokoknya kalau udah mulai agak serak, biasanya panas dalam itu. Oh, oke. Panas dalam itu aku mesti kebanyakan. berhenti. Nggak enak. Biasanya kebanyakan ngerokok melebihi batas biasanya, jadinya Panas itu panas. ya. Itu metabolisme tubuh Ya. berbicara lah untuk Jadi melakukan itu. hidup itu harus tahu takaran. Oke. Kapan mulai, kapan harus ngerem, kapan ngegas, kapan belok. Itu mesti hidup kan cuma itu aja. Nek kowe ngegas terus, orang ngerti kapan belok nabrak. Nek kowe ngerti ngerem tok, orang ning ndi. Ini ibarat kata kita punya mobil Mini Cooper saya terbaru yang Inuk belum punya itu. Serinya terlawas tuh. Nah itu. Tapi nggak dipakai apa-apa, cuma dipanasi tok. Nah kan lama-lama mulek. Iya. Di karpot lama-lama modal. Nah, tapi kalau dipakai kan kita bisa tahu itu. Oke. Jadi hidup tuh rumusnya penting kapan mulai, kapan Ngegas. kapan belok, kapan ngerem, wes. Nah kalau udah tahu gitu, kita bisa memutuskan kapan kita hijrah, kapan enggak. Aku sekarang udah hijrah. Hijrah dari? Hijrah dari pakaian warna-warni. Oh, menjadi warna Pakaian hitam. putih. Oke. Ya, Kenapa? pokoknya ya hitam putih itu kan warna dasar kan. Sama nih kita. Nah, warna-warni itu udah banyak dipakai, jadi kita harus punya keunikan itu. Aku memutuskan berhijrah menjadi pakaiannya hanya mengenal dua warna aja, hitam putih seperti kain poleng gitu di Bali, dan nggak mau belanja kalau nggak rusak. Oke. Jadi itu latihan mengerem supaya mata kita itu tidak hijau kalau melihat tas baru, Oke. ya kan, nggak melihat sneakers baru, ya kan. Emang kenapa kalau kita masih pakai pakaian lusuh, yang penting masih pantas. Dan kalau dengan gayaku yang memang udah gembel, kan nggak kelihatan. Pas juga malah. Pas. Jadi dulu, ini flashback cerita tahun 2000-an. Aku dulu sama temen-temenku kerjaannya itu hunting pakaian bekas. Di mana? Tenda Senen? biru. Tenda biru Senen. Masa Senen. Tahu aku tahu, iya, iya. Dia itu masih artis. sekarang tuh. Masih, tapi kan makin sedikit kan? Iya, makin sedikit. Nah, temenku itu artis. Asu gitu kan. Kelambi 10.000, mulai 1.000 kan. Sama dia, karena dia artis, kan di laundry. Laundry 100.000. Itu. Terus dipakai sama dia kelihatan keren. Dan dipuja-puji gaya fashionnya. Masalah kan aku tahu itu belanja sama aku. Cuma 20.000. Tapi karena yang pakai artis, jadi dia naik kelas. Gitu. Oke. Nah aku kan nggak butuh naik kelas, aku nggak butuh dihormati orang karena kelambi, karena baju gitu. Kesadaran itu muncul karena apa? Aku rasa itu karena pencarian dan Jati sering ketemu orang, ngobrol, terus baca gitu. Ternyata nggak perlu banyak-banyak. Ya enggak lah, baju itu rumusnya 3 aja lah. Dipakai, dicuci, di lemari. Ya kan? Kita jajannya nggak perlu jajan yang hedonnya kita tuh nggak hedon baju, celana atau sneaker. Hedon kita itu belanja artefak-artefak masa lalu. Belanja patung. Patung dan tadi ya, perempuan Bali. Tapi Perempuan dalam Bali konteks itu. Patung, ya, ya. Aduh, udah punya berapa banyak, Bang? Kehitung nggak? Udah lupa. Mungkin
100 lebih kali. Belum banyak lah kalau dihitung jadi kan yang susah kan mengkurasi kan. Nggak semua diterima. Nggak semua diterima juga. Kalau nggak ini jadi pasar loak dong. Ya kan? Atau jadi gudang. Iya, iya. Nah, kita kan mau yang berkualitas, yang punya nilai historis. Sejarah gitu. ya. Punya sejarah, terus misalnya periodisasinya kalau periodisasi 50-an dengan art deco-nya di Bali mulai dikenal gitu. Jadi kalau di Bali ada patung masih telanjang itu pasti Sebelum 50-an. 60-an ke atas ya kan. Kalau udah mulai pakai kebaya, ya itu pasti 70-an. 70 ke atas, itu 80-an itu. Itu representasi masyarakatnya juga. Representasi masyarakat. Jadi kalau kita bisa melihat sejarah pengembangan Bali dari patung. Misalnya teknik udeng gitu. Sekarang udeng, blangkon juga, terus apa kalau di Sunda? Ikat gitu ya. Ikat gitu. Banyak yang beli langsung jadi kan. Iya. Nah kalau dulu orang Bali kan udengnya itu ya bikin sendiri. Jadi bentuknya beda-beda gitu. Nah itu menunjukkan gaya masa lampau. Terus laki-laki pekerja Bali yang ototnya kekar gitu. Kan mungkin anak-anak Bali yang digital nomad hari ini tangannya nggak berotot. Berotot ya kan. Kerjaannya di depan Komputer. MacBook ya kan. Komputer. Ini nyebut merek itu harus di endorse. Tolong ya itu. Apple ini jadi udah bolak-balik tak sebut juga nggak tahu diri kok. Nah itu kerjanya kan udah nggak lagi pakai petani, fisik gitu ya. Fisik. Nah itu periode-periode di mana kerja fisik kan sangat menonjol gitu. Jadi bayangannya kalau bisa suatu saat itu bisa bikin pameran patung Bali gitu, periodisasinya itu kelihatan gitu. Tahun, wilayah, kemudian kelas pekerja, kelas buruh, kelas petani. Dikenali dari karya patung. Dari karya patungnya. Wah itu, aku rasa itu nggak kalah dengan karya-karya maestro Pak Topeng. Jadi topeng-topeng Bali kan sangat unik kan. Ya. Nah itu sudah dikerjakan oleh teman-teman Prof. Bandem dan teman-teman di Isi Denpasar gitu. Untuk mengumpulkan lagi. Dan patung ini karyanya sangat panjang gitu. Ini Bali kan kenapa jadi sangat menarik karya seninya karena memang melekat dengan dunia spiritual kan. Masing-masing orang itu harus punya keahlian, bisa menari, bisa mematung, bisa sebagai ahli subah, ahli pertanian. Jadi masing-masing harus punya keahlian seni gitu. Jadi nyaris kehidupan seni itu yang melekat di dalam orang Bali. Nggak itu sesuatu hilang di Jawa kan. Dan dia menghidupi spiritualitas mereka juga kan. Iya. Karena mereka nggak mengada-adakan apa yang akan mereka lakukan untuk jadi tontonan. Karena mereka menjalankan itu sebagai waktu harian ya. Tadi Ulin kan nyebut hidup itu perkara mulai, lalu ngegas tadi, belok ngerem. Sama ngerem. Nah itu periode sepanjang hidup atau periode-periode tertentu? Situasional. Ini kayaknya, gimana? Karena hari ini adalah tahun macan air. Oke. Dan salah satu sio yang cocok hidup di situ adalah sio kelinci. Ini saatnya kita harus gaspol untuk cari cuan. Sampai kapan ngeremnya? Ya nanti ya, itu kan harian gitu. Harian. Pada akhirnya, oh iya ini waktunya. Udah pio. Nek pakai filosofi Jawa kan ngono ning aja ngono ya kan. Kamu minum air putih tapi kalau gelonggong diminum air putih terus ya akhirnya kelompokan kan. Ya. Makan cuma nasi doang nggak ada lauknya, lama-lama karbo kebanyakan. Gula naik ya kan. Jadi hidup itu memang yang penting secukupnya, sewajarnya. Cinta dan benci secukupnya. Kalau berlebihan juga nggak bagus. Dan aku juga belajar juga bagaimana. Aku kan dalam sejarah pernah menjadi daihat di semua pendulum kanan dan kiri. Di pendulum politik paling kanan dan paling kiri. Aku pernah ada di situ. Dan ternyata yang banyak bisa diterima oleh masyarakat itu apa? Yang di tengah-tengah. Sering orang mengkritik kan yang di tengah-tengah nggak punya prinsip. Nggak punya prinsip, tapi kan kita pernah punya rekam jejak yang selalu menuju pada rekam jejak itu. Jadi harus punya sikap gitu. Nah hari ini memang kita tidak gampang gitu menjalani hidup yang seakan-akan semua itu diametral itu. Aku sebel kadang-kadang tuh lihat anomali kehidupan itu. Urusan minum kopi. Itu ributnya antara madhab pakai gula dan enggak. Itu kayak ributnya agomo. Ya kan? Padahal yang penting kan minum kopi. Asu ngomongnya. Gini.
Akhirnya lebih bahaya loh, kalau ngatain bapaknya sekalian. Terus madhab makan bubur dicampur atau dari pinggir. Ya ampun coy, ini tuh urusan mangan, ya kan? Itu ributnya diametral. Jadi selalu vis a vis gitu. Ya, berhadapan-hadapan. Berhadapan, apa ya nggak ada gitu. Kelompok jalan ketiga ala Giden ekonomi gitu kan. Wah itu di banyak hal kan. Nah akhir-akhir ini yang viral-viral gitu kan selalu dibentur-benturkan. Aku belum bisa membayangkan tuh dunia itu pas Indonesia 100 tahun gitu. 45 itu kira-kira masih ada nggak gitu. Sampai kan aku mikir dalam kontemplasi gitu. Ini ada dua penyair gendeng yang melampaui zamannya. Pertama adalah Chairil Anwar, kedua Sapardi Djoko Damono. Chairil Anwar bikin puisi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ikan mau ngedan hidup 1000 tahun. Hidup 1000 tahun kok sehat ya enak aja loh. 70 wes Pamel 70 tahun setua rentah terus masih 1000 tahun kan ya teler. Terus Sapardi. Hujan bulan Juni. Zaman dulu kan nggak ada climate change. Bulan Juni itu bulan kering kerontang. Sekarang Juni hujan. Jadi dia seniman itu selalu futuristik lah. Melampaui batas-batas zaman kenormalan dan kewajaran orang gitu. Nah kira-kira 2045 Indonesia masih ada nggak? Majapahit bubar tahun berapa? Ya kan 500-600 tahun. Ya kan? Demak ya malah cuma 3 generasi, ya kan? Apakah kita sanggup itu? Nah, yang bisa sanggup kan Cina, itu bertahan berbagai dinasti itu. Nah, kalau lihat kita ini dikit-dikit berantem aja, gak mari-mari, gak kelar-kelar. Urusan minum teh itu, terus berantem. Minum kopi tadi ramai. Tapi kan jejak lo di digital kan juga kentara soal pertentangan itu. Nah ya, itu gimana ini omongan dari orang yang pernah ada di kubu dalam setiap kubu yang diametral. Jadi akhirnya posisi di tengah paling enak. Dan itu bukan kita nggak punya prinsip ya. Atau cari aman. Prinsip. Kita tetap punya prinsip dalam hidup. Tapi ya kalau pakai ada giumku itu setiap kali lagi sedang gembira, jangan pol-polan, sisakan sedikit ruang untuk kedukaan. Kalau lagi berduka banget, sisakan ruang untuk gembira. Kalau lagi jatuh cinta sama orang, sisakan sedikit ruang kecewa, supaya nanti nggak ngeblak, nggak semaput, ya kan? Dan sebaliknya itu. Dari sisi-sisi keburukan, pasti ada sisi kebaikan. Itulah antonimitas hidup kan. Diametral disebut kanan karena ada kiri. Ya kan? Disebut malam karena ada siang. Gitu. Disebut suci karena ada pendosa. Ada pendosa. Jadi bersyukurlah kepada para pendosa. Atas dasar keberadaan para pendosa lah orang yang suci ada. Lalu kita tinggal memutuskan mau hidup bersama orang yang suci atau para pendosa. Nah, antonimitas itu aku belajar banyak dari wayang. Ya wayang itu nggak selalu membuat hitam putih sih. Nggak bisa. Bagaimana kita bisa menghakimi Karno? Bagaimana kita bisa menghakimi Togog? Ya kan? Pendeta Dorna misalnya, kita menghakimi gimana? Dia adalah anasir-anasir baik yang bekerja di lingkungan buruk untuk mengerem, untuk meminimalisir keburukan. Dan itu jelas fungsinya, ya kan? Orang-orang yang kayak gini, kalau taunya hanya ngasah pedang ya susah. Nah aku kan pernah hidup mengasah pedang terus. Itu periode kapan, Lin, kalau boleh cerita? Habis 2014 lah. 2014. Kenapa? Karena serangan begitu keras? Bertubi-tubi kan. Dan aku belajar, oh iya ya. Aku ini memang sebagai tukang ngasah pedang itu kayaknya memang sudah saatnya ya kan. Wes cukup lah. Kan dulu kan kerjaanku berantem terus di sosmed kan. Bahkan akun anonim yang ngaco-ngaco kita bongkar. Zaman dulu kan gitu. Ada 2 kan yang sangat terkenal tuh. Ya. Macan sama jilbab hitam. Dan itu aku kan belajar tuh, gara-gara bongkar Theo Macan, gara-gara bongkar jilbab hitam di Kompasiana itu, wah aku kan di black campaign di jejak digital, ya kan dituduh melakukan pelecehan seksual, dituduh tukang pedas dan macam-macam, dan itu masih ada gitu, jejaknya gitu. Padahal kan udah bolak-balik juga aku jelaskan bahwa aku ini nggak terlibat, cuma karena waktu itu pertempuran yang begitu keras gitu, sampai sekarang gitu.
Jadi ya risiko lah. Lesson learn-nya apa dari kejadian yang membuat lo harus mengasah pedang dan kemudian menemukan gue nggak di situ? Nah, aku sekarang akhirnya menjadi lebih wise. Ngasah pedang sesekali, tapi sesekali ya dipakai untuk belah semangka, belah durian gitu. Ya kan, sisi pedang bermata dua lah. Oke. Nggak bisa tiap hari itu ngasah pedang gitu. Nah, interaksi yang kayak gitu tuh ya didapat karena kebijaksanaan yang seperti itu didapat karena interaksi dengan banyak orang gitu. Sama banyak monyet tadi. Banyak monyet dan banyak asu. Di Bali itu asu tuh Banyak aku, banget. waduh, gila sih. Aku belajar otodidak dari kehidupan tentang binatang, anjing, kucing. Aku tuh kan dulu anti kucing. Kamu tahu? Karena banyak pengalaman buruk. Oke. Masa kecil kan aku lihat di depan mataku kucing dimakan. Kucing telon itu loh. Kayak kucing telon kan konon mitosnya adalah membawa keberuntungan. Jadi kalau dia sampai hidup itu dianggap membawa keberuntungan terus. Kucing telon itu apa? Nggak paham. Yang warna 3, kucing 3 warna. Oke, 3 warna. Ya, ya. Ya kan? Nah aku sejak itu aku takut dan sering ditakut-takuti kucing. Aku berubah karena keluarga aku suka kucing. Dan aku mencoba berdamai. Loh, aku sama kucing, anjing aja berdamai. Sama Kok sama kucing kok enggak? Kan enggak masuk akal. Akhirnya berdamai. Udah. Maunya aku dulu takut, binatang-binatang yang berbulu. Nah lama-lama karena memang ala biasa minal kulina kali ya. Kalau nggak kulino itu memang nggak bisa nggak kenal gitu. Jadi kadang kita nggak bisa kita menghakimi orang karena kita tuh nggak kenal. Oke. Kalau kita kenal, mata ketemu mata, ya kan? Kita akan menunda penghakiman. Kita akan menunda. Kita menjadi nggak gampang menghakimi orang. Jadi sekarang aku kalau mau sesebel-sebelnya orang, aku punya rumus kalau di sosmed tuh, aku sebel dan tetap akan sebel. Tapi apa aku harus ngomongkan? Apakah harus tweet? Apa aku harus tulis di status di Instagram atau di Facebook? Apa tidak cukup hanya dipendam sendiri? Toh juga karma tetap bekerja, dia tidak pernah tidur. Ya sudah, mungkin aku tidak bisa mengingatkan dia, kan banyak orang yang mengingatkan. Cukuplah dengan mereka. Ya kan? Nah akhirnya, ya mungkin ya karena pegel, lelah juga kan perjalanan hidup. Tapi lesson learn tadi kan kemudian memunculkan kebijaksanaan atau wise lah, menjadi lebih tenang dan lebih tidak judgmental gitu. Ngelihat orang, pelajari dulu, lalu mata ke mata dulu. Lalu kalau melihat kelakuan yang masih marak di media sosial, Ulin ngelihat sekarang gimana? Ya sekarang makin banal ya. Makin banal, makin binal, makin tidak terkendali. Tapi satu sisi itu menyedihkan, tapi di sisi lain ini adalah wujud bahwa kebebasan berbicara dan berekspresi di Indonesia itu memang tanpa batas. Memang ada yang dihukum, ada yang dijerat. Itu pasti sangat sedikit lah, minimal. Sedikit dan berlebihan. Tapi dibanding budgetnya netizen, jempolnya warga 62 itu jauh lebih banyak. Sekarang misalnya, orang speak up, orang berekspresi, orang menumpah ruahkan keluhan tentang fasilitas pelayanan publik. Termasuk juga menggunakan media sosial orang untuk bersuara, menggalang dukungan, pengajak beramal, itu kan sesuatu yang positif dong. Ya. Jadi kita nggak bisa menganggap hanya case by case lewat kasus yang viral, apa yang trending gitu. Lebih dari itu orang yang whistleblower itu bisa muncul dari media sosial gitu. Jadi itu temaku di dalam pelatihan media sosial gitu. Sesungguhnya media sosial adalah pilar kelima demokrasi. Kalau 4 pilar demokrasi itu sudah 3 pilar demokrasi yang kuno, eksekutif, legislatif, yudikatif, lalu ada yang keempat media massa, maka yang kelima itu media sosial. Nah, media sosial yang seperti apa? Pada akhirnya akan ada ayaan, akan ada garis dan titik equilibrium gitu. Nanti akan terpantau itu, akan ketemu itu orang yang baik, yang kredibel dan yang enggak. Sama lah media juga, enggak semua media kayak Kompas, ya kan? Media yang kerjaannya memukul untuk merangkul, ya masih banyak, ya kan? Legislatif yang kerjaannya tidur, ya ada, tapi yang enggak tidur juga banyak. Jadi selalu ada seleksi lah ya. Seleksi. Nah, seleksi itu sesuai perjalanan waktu gitu nanti akan terlihat itu ada netizen yang asik, yang informatif, yang melucu, yang menggemaskan itu ya pasti ketemu lah.
Kalau menghadapi dulu kan waktu mengungkap sebuah akun yang anonim lalu kemudian diserang dengan KS ya, kekerasan seksual tuh, Ulin bagaimana merespon itu dan sekarang kan muncul lagi nih banyak kasus ini. Pegel loh, karena aku bikin kayak pledoi. Salah satu tuduhan jilbab hitam itu, dan aku tahu orangnya. Itu kan aku akhirnya 3 malam menyusun semacam pledoi, kayak aku diadili. Oke. Aku bikin tulisan panjang gitu, udah kayak bikin jurnal itu, dan kemudian diupload di web. Oke. Tapi kan semburan fitnah itu memang gede banget, ya, kan? Jadi juga sebanding. Tidak gampang itu. Jadi kita percayakan aja pada perjalanan waktu, akhirnya aku ternyata tidak kehilangan teman kok, ya kan? Temanku tambah banyak gitu. Aku setidaknya 3 tahun terakhir gitu, apa 4 tahun terakhir sudah mulai mengurangi banyak musuh, ya kan. Jadi kan itu indikator bahwa sebetulnya klarifikasi kemarin yang kelihatannya nggak ada manfaatnya gitu, ternyata berfaedah juga. Gitu. Ya kan nge-tweet, bikin, ya dulu kan belum ada thread gitu kan, bikinnya kan cool tweet, ya kan. Kita memperkosa microblogging menjadi macroblogging. Ngomong cuma dulu kan 125 kata, masa kan diperkosa jadi panjang. Yang baca ya sedikit gitu. Jadi semburan viralnya jauh lebih dahsyat. Yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan itu yang balik ya cuma 60%, 40%-nya nggak balik gitu. Nah itu yang terjadi dalam rumus politik kan begitu. Pokoknya serang dulu, ya kan, habisi dulu. Jokowi pokoknya antek asing dan asing. Kan. Buktinya nggak ada ya, nggak apa-apa. Penting itu persepsi sudah dibangun, gitu kan. Nah kita berbuih-buih menjelaskan bahwa dia enggak, tetap aja 40% itu masih tinggal di sana. Itu juga terkait dengan hal-hal yang terkait serangan-serangan itu ya? Iya. Jadi yang buat yang hari ini sedang rame isu-isu gitu ya, selamat menikmati lah saya menonton. saya menikmati. I've been there. Iya. Aku wis tahu. Lepas duduk masalahnya kayak apa, tapi kita itu memang diuji betul sama track record gitu. Jadi buat anak-anak hari ini gitu, nama baik itu tidak perlu dicari lah. Tapi yang penting itu laku baik. Karena kalau laku baik, mesti nama baik ikut. Nah itulah jejak kita baik di dunia nyata, dunia maya, dunia naya, dunia cinta, dunia macam-macam, Febri, Veronica, itu kan maya-maya juga. Itu ya tetap tercatat gitu. Jadi kalau misalnya karena sering di Bali itu kan belajar tentang karma ya. Karma tidak pernah tidur, karma baik akan selalu bersama kita. Karma buruk akan terus mengintai kita, ya kan. Kita bisa bermain dengan drama kita, tapi tidak dengan karma kita. Itu sesuatu yang membuat kita jadi berpikir ulang gitu untuk melakukan tindakan gitu. Lebih hati-hati ya, lebih wise gitu ya. Ya tapi hati-hati ya, jangan sampai kemudian takut untuk melangkah. Hati-hati nanti nggak ada temuan, nggak ada inovasi, apa ngapain juga hidup gitu. Ya. Tapi kesadaran itu membuat orang jadi lebih Jadi karma baik itu akan menyertai kehidupan orang yang berbuat baik juga. Iya. Kalau media sosial itu kayak membuat karma instan ya, lebih cepat datang gitu. Karena kan ada itu hashtagnya Twitter do magic. Kalau yang bikin kayaknya enggak. Aku sekarang udah nggak lagi main-main tagar. Tapi Twitter do magic kan memang sudah banyak terbukti ya. Dalam banyak kasus gitu, itu bisa mengencourage orang untuk mengempowering orang untuk sama-sama bersolidaritas mengambil tindakan gitu. Dan itu sisi positif media sosial yang kurang banyak diulas. Yang lo sebut tadi pilar kelima itu ya. Iya. Karena kita bisa melihat orang posting kalau ketemu bapak ini di depan stasiun, ya kan, bla 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 dengan cerita yang sangat pendek dan itu membagikan orang lewat beli pisang, beli apa. Itu sesuatu yang nggak pernah ada di media sosial loh. Malah kita tahu gitu. Ya kan? Akhirnya cuma jadi mitos gitu kan. Ya tadi lah contohnya kalau orang NU melihat orang gila kan, wah ini wali jangan-jangan. Jangan diwali gitu kan. Kalau sekarang kan ada testimoni di media sosial. Nah, itu jelas menguntungkan banget itu.
Jadi kita nggak bisa melihat media sosial hari ini itu hanya dari kasus-kasus yang gaduh lah. Yang nggak gaduh banyak, jauh lebih banyak itu. Ya empowering masyarakat ya. Betul. Kalau dalam konteks itu kan aktivis dulu 98. Sekarang ya masih menjadi aktivis lah meskipun berkurang. Peran media sosial kalau sekarang ini ada di era itu kira-kira dikomparasinya dengan apa ya, Di? Wah itu ya, kalau ada di era Soeharto itu ya, pasti Soeharto juga udah belajar Pegasus, udah belajar monitoring, dia udah belajar sadapan kali, seperti hari ini yang terjadi gitu. Oke. Tapi kan zaman dulu itu sangat tradisional kan metode pengorganisiran, pakai selebaran, pamflet, ngopi, sampai kembung ya kan. Milis saja itu baru-baru terakhir Milis kan? kan terakhir tahun 97-98 gitu. Nah kalau zaman dulu sudah ada media sosial, mungkin itu orang-orang yang sekarang lagi keranjingan menemukan benua Atlantis sudah ketemu kali. Karena dipercepat ya prosesnya ya? Prosesnya dipercepat gitu. Oke. Nah sekarang ya kita tidak ada yang terlambat lah. Aku rasa zaman terus bergerak gitu. Kita membayangkan beberapa tahun nanti orang tidak perlu menulis, orang cukup berpikir langsung muncul tulisan. Kalau sekarang sudah ada, kamu ngomong ada bentuk teksnya. Tulisannya. Nanti akan ada di mana kita berpikir. Sudah ada tulisannya. Bukunya. Engkau berpikir ada, maka ada. Ya kan? René Descartes kalah tuh. Iya. Yang berpikir maka ada. Maka ada. Langsung terwujud. Langsung ada. Mungkin aja itu yang mana. Sekarang aja augmented reality, metaverse, apa meneh lah itu. Macam-macam kan. Jadi zaman udah bergerak banget dan membandingkan sama risetku tentang manusia Gilimanuk gitu yang sampai ke Homo erectus sapiens itu volume otak akan tambah gede tuh. Ya, volume otak ketika membesar tuh kira-kira jangan-jangan tubuhnya makin mengecil karena nggak perlu aktivitas fisik ya kan. Tapi yakin volume otak akan membesar kan? Sekarang semua hal bisa dilakukan oleh artificial intelligence, oleh mesin. Iya, tapi kan temuan-temuan kan. Oh, temuan ya. Iya, temuan-temuan itu kan yang memudahkan kan. Bekerja gitu. Nah, mungkin kita akan melihat 20-50 tahun lagi ya, anak-anak kita itu nanti apakah sekekar patung itu gitu. Mungkin nanti ekspresi orang membuat patung beda lagi bentuknya. Bentuknya. Pasti. Ya, karena dia merepresentasikan apa yang terjadi kan. Iya, pada hari ini gitu. Jadi ya moga-moga aja perkembangan dunia, terutama Indonesia itu benar-benar bisa membuktikan kita bangsa besar gitu, maju gitu, makmur, bisa bertarung di antara negara-negara besar lainnya, mendunia itu. Kalau itu bisa terjadi, dahsyatullah itu. Iya pasti. Dan kayaknya sih bisa itu karena ini kebangkitan Nusantara kok kelihatannya sedang hamil tua. Makanya ada IKN ya. Ada IKN. Nusantara di sana. Lin, lo dalam hidup kan lo kalau gue mau coba bagi kan lo sampai masa reformasi. Ya. Terus reformasi sampai 2000-an gitu ya. Terus 2014 sampai sekarang. Iya. Dari 3 fase itu mengalami situasi yang berbeda-beda atau kurang lebih sama? Sangat beda-beda. Tapi semua perjalanan hidup tuh aku ketemu benang merah. Entah ya kapan akan berakhir benang merah itu. Yaitu aku tuh selalu anti mainstream. Anti mainstream. Dan selalu hidup di tempat yang selalu baru. Sekolah di pondok pesantren. Harusnya kuliah di yang berbau pesantren. Ya. Tapi aku memilih kuliah di UNS. Pertanian lagi, karena cita-citanya pengen jadi insinyur. Ya kan? Oh, zaman dulu cita-cita anak 90-an tuh. Iya, 90-an banget lah itu. Insinyur, karena juga terpengaruh keluarga kan. Iya. Yang insinyur itu. Terus, tapi cita-citaku waktu jadi mahasiswa pertanian kan, pengen jadi wartawan. Oh, keluar lagi dari... Keluar dari zona itu kan, kemudian masuk ke kontan, kemudian bikin berita satu, terus akhirnya berhenti. Nah, tak lacak gitu. Kok aku tiba-tiba masuk di seni ya? Ternyata memang waktu aku mahasiswa, aku ikut teater, tongkrongannya di TBS, Taman Budaya Surakarta, terus seneng aja itu nonton konser, nonton teater,
pameran seni rupa yang orang mahasiswa pada waktu itu kan nggak begitu tertarik lihat Ya, seni lukis itu. Ngapain ada lukisan nggak ada artinya? Indahnya di mana itu kan? Teman-temanku kan gitu. Nah, aku kan seneng Datang berjam-jam pameran. datang gitu kan. Nah, akhirnya terus sekarang masuk ke seni gitu. Jadi anti mainstream dan selalu menemukan sesuatu yang baru dan harus sampai ketemu dagingnya. Entah kapan itu, karena di usiaku hari ini yang masih 28 itu. Jadi tolong catat ya, usiaku selalu konsisten. Iya, 28 terus 28 tahun. dari tahun. Dari kapanpun, pokoknya 28. Dari usia 28 sampai sekarang itu 28. Oke. Konsisten. Itu pencarian sesuatu goal. Itu selalu ada. Oke. Tiap periode. Di tiap periode itu. Nah ini tak cari terus tuh. Aku nggak ngerti kalau nanti sampai tua kemudian akan baru berakhir ya mungkin aja ya kan. Tapi paling enggak aku punya jejak di tiap-tiap periode itulah. Oke. Kalau lo mau membagi atau mengingat lagi ya, jejak lo ketika awal sebelum reformasi, jejak lo sebelum gabung Jokowi, dan jejak lo sekarang apa? Satu garis. Ya, atau per periode boleh kalau menemukan jejaknya. Mungkin ketemunya itu di angka yang ketemu di kalimat nyali dan kreativitas ya. Karena aktivis 98 menjadi wartawan itu memang harus punya nyali. Persis. Ya kan? Kita harus punya kreativitas untuk menyusun kata, merangkai kata, menulis Dan menyelamatkan diri ketika dan dicari-cari. menyelamatkan diri ketika dicari-cari ya kan. Atau 2014 bagaimana menghajar musuh-musuhnya Pak Jokowi tetapi juga tetap kita aman-aman gitu. Nyali dan kreatif itu. Ya, nyali dan periode. kreativitas itu mungkin benang merahnya ada di situ ya. Karena waktu kecil sampai kuliah kan jelas sangat berbeda banget dengan dunia waktu aku kuliah. Aku yang lahir dari keluarga yang sangat tradisi Islamnya sangat kental, tinggi gitu, dan bapakku kiai gitu. Oke. Dan warga lokal lah buat bapak. Itu yang menjadi dasar untuk mendidik orang jadi kritis Oke. dan Berani gitu ya. berani gitu. Punya nyali gitu ya. Punya nyali. Mungkin itu, Nuk. Nah, kalau per periodenya karena habitatnya itu beda-beda banget. Tapi nyali apa yang sekarang lo pelihara dan kreativitas apa yang periode ini lo pelihara? Nyali untuk menampilkan sesuatu yang tidak terpikirkan orang. Orang sudah mulai abai, orang sudah mulai lupa terhadap leluhur Nusantara itu. Aku coba bangkitkan dengan mengingat-ingat itu. Jadi beberapa bulan lalu misalnya aku tur di candi. Jadi mengelilingi candi Jawa, walaupun belum semua, karena memang terlalu banyak. Ya. Tapi paling enggak itu jejak pertama untuk Mengingat mencari leluhur. ya leluhur, membaca dengan orang-orang ahli apa isi prasasti, apa isi arca-arca lama gitu, supaya kita mendapatkan tuah, mendapatkan budi dan meneladani mereka gitu. Itu mungkin yang nyali yang seperti itu dalam konteks kita Kayak ngelawan arus ya. Ya, ngelawan zaman. arus. Ya. ya tentu saja aku tidak seperti naif yang harus berdandan tahun 60-an 70-an kan. Aku tetap gaul ya kan. Tetap nongkrong ya kan. Mengembalikan masa lalu dan kejayaan leluhur kan tidak harus Seperti di masa lalu. seperti gitu. di masa lalu. Tapi value-nya, nilainya. Value-nya. Oke. Nah kalau kreativitas, karena di kepalaku urusannya itu sekarang kan menciptakan karya seni, berproduksi, itu aja tuh. Gimana bikin web series, gimana bisa bikin pameran, gimana itu bisa ngumpulin artis-artis yang punya kesamaan genre gitu. Untuk ayo collab, kita bikin pameran bareng. Kamu bisa gambar, aku kan bukan penggambar, tapi aku bisa punya jejaring yang bisa dimanfaatkan untuk mensupport. Temukan mereka ya, support itu. Nah itu aja terus-menerus kreativitas itu. Jadi aku kalau di Bali itu senangnya kumpul sama orang-orang yang berbeda-beda, ke kampus, besok ketemu sama tukang surfing. Di situ menemukan banyak hal yang kemudian Banyak. jadi sumber kreativitas.
Kalau di tengah peran lo sekarang di jadi mandor tadi ya, komisaris tadi, nyali apa yang lo pelihara? Padahal ini kan juga bagian kekuasaan. Kejujuran. Hah? Kejujuran. Jadi orang itu antara muka sama hati, pikiran tuh harus sama. Oke. Jadi kalau mulutnya itu ngomong apik tapi kelakuannya nggak apik juga susah. Orang nggak masuk. Nah, kejujuran itu kan menjadi landasan untuk good corporate governance. Nggak nyolong, nggak cheating, ngajarin orang untuk mulai Berbuat jahat. ngakal-ngakali itu. Memang dalam posisi struggling of life itu orang mencari jalan pintas. Dan pada akhirnya ada aja itu rezeki itu pasti datang gitu. Aku ngalami sendiri gitu misalnya. Ya aku kan nggak bisa jadi pemain. Oke. Wong aku nggak punya skill untuk itu. Kelenturan itu kepiye coba. Ya wes lah. Akhirnya wes, nah buktinya tetap ada aja. Kalaupun nggak ada, kan kita bisa bermain peran. Yaitu apa? Seni melas, seni menghibah. Termasuk lo seringkali muncul di acara-acara Jokowi itu bagian dari apa? Itu bagian dari upaya untuk pansos. Biarin ngapain? Ya bekerja lah itu. Bekerja. Ya bekerja untuk membantu karena komitmen itu kan menemani Bapak sampai Selesai periodenya. selesai 2024 dan tanpa batas waktu. Maksudnya Jadi apa? kalau beliau sudah nggak jadi lagi presiden, saya tetap menemani beliau. Oke. Entah dengan posisi apa dan penugasan apa gitu. Pokoknya tak temani. Ya ada dangdutan setelah dulu. Oke. Setiap jam segini. Oh, apa nih dangdutan dari kampung? Yang keliling ya. Ngamen itu. Oke, mantap. Setiap jam segini. Kok tahu dia? Ya ini kan dia kayaknya orang pulang di sebelah sini loh. Oh, Jadi habis sambil pulang di gitu ya? Minggu gitu. Oh. Ini kalau dalam konteks filsafat, Immanuel Kant bisa ditandai dengan lewat di sini. Iya. Karena Jam-jam tertibnya kan. Tertib langsung. Kalau ini terakhir nih, Lin. Udah 1 jam lebih. Kalau menemani Pak Jokowi, lo peran-peran nyali itu lo pelihara atau lo ngikut aja? Lah aku kan ngomong juga apa adanya tuh. Aku ngobrol sama kamu, ketawa-ketawa ya kan. Gaya duduk yang tidak proper. Dengan ketemu menteri, ketemu presiden sama aja gitu. Oke. Ya kan, yang penting itu kan orang punya nyali itu kan datang dengan muka, pulang dengan punggung. Oke. Ya kan, tidak penuh kemunafikan. Orang ngelihat hatinya dong. Ya kan, aku kurang tulus apa? Ya kan, mukanya sampai tulus gini kok. Ya kan? Maksudnya pas-pasan. Muka tulus maksudnya muka pas-pasan. Kritik apa yang secara besar lo sampaikan? Pernah? Hari ini kemarin misalnya aku bilang bahwa kita masih mengalami defisit kepercayaan para aktivis terhadap pemerintahan di bidang HAM, demokrasi, pluralisme dan lain-lain. Ya aku memang nggak perlu ngomong di Twitter karena aku punya saluran. Ya. Tapi aku bilang bahwa tanggung jawab saya sebagai aktivis adalah mengembalikan itu, ya kan? Mencari orang-orang yang diculik, para aktivis yang hilang itu kemana itu? Kalau mati kuburannya di mana? Kalau masih hidup tinggal di mana? Kalau negara nggak bisa menemukan, Defisitnya akan besar. akui bahwa negara menyesal pernah melakukan tindakan salah, ya kan? Belum, ya kan? Kasus-kasus masa lampau juga hal yang sama gitu. Jadi defisit demokrasi masih ada, tapi itu tidak mengurangi derajat dukunganku bahwa pemerintah hari ini itu telah berbuat banyak untuk rakyat gitu. Dengan membangun infrastruktur, dengan membuka banyak akses itu sesuatu yang harus berkat yang harus kita syukuri. Gitu. Tapi daya kritis kita tidak berkurang dan kita tidak kemudian menjadi orang yang kehilangan nalar dan menganggap itu tidak ada. Ngapain? Kita tuh tidak dilihat karena penampilan fisiknya kan, kita dihormati, dihargai orang karena kita punya pemikiran. Ya. Dan Presiden Jokowi itu orang yang paling terbuka dengan pikiran itu. Kritik, diomongin keras, dia tetap aja dia mau dengerin. Dan dia mau menyerap itu kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan, memerintahkan anak buahnya. Aku rasa aku masih bisa mengklaim bahwa hari ini aku tidak berubah. Cara ngomongku, cara berpikir, pembelaan tetap. Tapi bahwa hasilnya itu belum. Ya, memang proses tidak selalu
berkorelasi dengan hasil. Tapi Hasil. memang hasil tidak langsung terwujud dari proses yang ada. Tapi kan kita justru itu diuji militansi, konsistensi untuk tidak pernah berhenti memperjuangkan, ya kan? Untuk semua isu, semua nilai-nilai nggak pernah ada habisnya, nggak ada konklusi akhir atau hasil akhir. Hidup kan berputar, hidup berproses terus menerus. Jadi saya masih bisa mengklaim itu. Ulin nggak berubah. Nggak berubah. Semoga aja di sisa pemerintahan ini hal-hal yang masih menjadi defisit kepercayaan publik kepada Pak Jokowi dalam beberapa hal bisa dilunasi. Dan ini masih ada waktu 2,5 tahun. Untuk itulah aku ada di situ. Untuk memastikan bahwa janji-janji ditunaikan. Untuk memastikan bahwa defisit itu bisa ditutup, dilunasi. Gitu. Dan saya masih percaya, yakin masih bisa. Karena ini orang baik, orang ini masih mau mendengar gitu. Dia enggak sembarangan gitu. Ya moga-moga kalau makin banyak orang yang ngomong, yang banyak bersuara, itu makin terwujud. Jadi semua kritik di media sosial, di media massa, aku sering baca. Aku summary, aku kasih masukan ke dalam. Jadi buat teman-teman saya, semua kritikan mau lunak, mau keras, mau softcore, mau hardcore, diterima. Ya kan? Sing kebangetan itu bukan urusanku, itu urusannya Pak Polisi. Ya aku apes semuanya. Soal hasil ya, yang penting proses dan konsistensinya terus dilakukan. Ya, menurut Ulin terakhir, kendala apa sebenarnya yang tidak bisa melunasi defisit terhadap janji-janji itu? Ya salah satunya kan juga karena konfigurasi elit juga ya. Kan sekarang sudah dalam kendali semua. Ya justru karena konfigurasi elit di mana mantan lawan menjadi kawan. Itu menjadi komplikasi. Lalu dari yang mantan kawan sekarang malah menjadi lawan, itu menjadi komplikasi ya. Tetapi dengan gaya kepemimpinan Bapak E yang sangat pintar memainkan konflik, manajemen konfliknya bagus gitu, saya masih menaruh harapan. Jadi setiap kali menyusun narasi, ya, memberi masukan tuh, aku selalu menyisihkan disclaimer di bagian akhir. Yaitu apa? Jangan putus asa karena selalu ada keajaiban. Itu Twitter the magic, no? Iya, keajaiban itu mesti ada. Kayak seperti halnya ya kan, orang nggak mengira gitu last minute ternyata bukan Pak Mahfud MD tapi Abah Maruf Amin ya kan. Ya itu kan keajaiban. Jadi keajaiban itu kita selipkan sebagai disclaimer supaya nanti kalau ternyata ada sesuatu kita nggak kaget yang berubah, atau kita nggak kecewa. Kita nggak terlalu kecewa dan kita bisa memberi tafsir kan. Jadi aku rasa itu masih bisa lah itu. Dan 2 poin tadi sih gue mengenali sih nyali dan kreativitas di setiap periode itu kayaknya terpelihara dan mudah-mudahan jadi bekal yang bisa dipakai untuk terus menemani pemerintahan ini. Ya, karena masih menurut hitungan angka sangat pendek. Tapi kalau dari segi kualitas itu panjang. Karena masih banyak PR, ya kan. Apalagi tahun depan orang sudah mulai menyelamatkan bokongnya dewi-dewi, ya kan. Jadi itu juga tantangan sopo yang nanti yang menemani Bapak, ya kan. Nah, orang-orang seperti saya dan banyak relawan-relawan lainnya yang tetap menemani sampai beliau menjadi presiden yang menciptakan legacy. Targetku ya nggak mulu-mulu kok, pokoknya Presiden Jokowi punya legacy buat Indonesia, dikenang gitu. Kan mengikuti jejak 2 presiden yang paling besar selalu diingatkan, Soekarno dan Gus Dur gitu. Nah, sanggup nggak itu Pak Jokowi mengikuti jejak keduanya itu? Ya kan diingat, terus selalu orang tiba-tiba menulis kangen Gus Dur, rindu Gus Dur, menurut Soekarno, itu kan nggak pernah putus di sepanjang zaman. Apakah mungkin itu Presiden Jokowi itu bisa dikenang kayak gitu itu? Karena semburan fitnah juga demikian kencang. Ya itulah, zaman lah nanti akan menemukan jalannya sendiri gitu. Lin. Terima kasih Kompas.com, terima kasih Kompas Gramedia. Saya tetap menjadi keluarga besar Kompas Gramedia. Terima kasih, nih orang kontan soalnya dan dapat diskon 50% karena mahasiswa ya. Boleh untungnya. Mahasiswa S3.